Perkasanya Jokowi setelah darat dan laut, kini ruang udara kembali ke NKRI. Berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak terselesaikan, tapi di bawah leadership Presiden Joko Widodo kami diperintahkan pembantunya untuk menyelesaikan. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia itu negara yang betul-betul bisa mengatur dirinya sendiri. Tentunya dengan makin luasnya ruang udara dan makin besarnya yang dilayani oleh Indonesia, dalam hal ini Yogyakarta, akan ada potensi penambahan pendapatan, dan tentunya dengan pendapatan tersebut akan menambah juga PNBP yang akan diserahkan kepada pemerintah. Kesepakatan ini juga kita lakukan tripartit, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, dan kita juga lakukan tripartit sehingga semua kesepakatan ini didasarkan pada suatu kesepakatan. Setelah Pak Presiden menandatangani PP, maka ini akan berlaku, dan ini memang dinanti oleh semua pihak, dan kesempatan kita untuk mengelola wilayah di wilayah sendiri ini akan terjadi. Ini merupakan langkah yang maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Ini jelas kan sudah. Ini adalah keberhasilan pemerintah ini untuk menunjukkan lagi bahwa kita bisa bekerja dengan dunia internasional. Jadi tidak kaku, tapi kita juga tetap tidak ingin kedaulatan negara kita itu juga sepertinya tidak jelas. Kemudian yang kedua juga, kalau kita bicara manfaat, tentu saja bahwa semua operasi penerbangan yang ada di daerah itu semuanya adalah berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya, mungkin yang lebih mudah misalnya patroli untuk perikanan, patroli untuk bea cukai, kemudian patroli juga oleh pesawat udara negara Indonesia yang lain seperti TNI, itu semuanya clearance yang diberikan adalah dari Indonesia, di mana kalau dulu kita harus mendapatkan clearance dari otoritas penerbangan Singapura. Ini juga menarik bahwa ada staf kita yang ada di Changi Airport, ATR tower traffic control kita di Changi, dan itu saya kira juga mereka sepakat bahwa ya itulah kerjasama itu. Jadi saya pikir ya, semua saling menguntungkan, dan yang saya paling senang dalam perjanjian itu adalah bahwa ada orang Indonesia di ATC-nya Singapura. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mulai dari Laut Natuna yang dikuasai Cina hingga bandar udara yang dikuasai Singapura bisa kembali lagi ke tangan Indonesia. 20 tahun Cina mengklaim Laut Natuna dengan mendasarkan 9 tes lain. Ya tahu 9 garis putus-putus yang menerapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun, kata Presiden Jokowi. Sebagaimana dikutip dari harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di negeri Sakura bulan Maret 2015. 9 garis putus-putus di kawasan yang diklaim Cina di peta laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya. SBY yang juga sebenarnya bersikap sama seperti Jokowi, yaitu menentang klaim Cina atas 9 garis putus-putus, tapi mangkrak alias tidak ditindaklanjuti. Klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan melalui 9 garis putus-putus ditendang pemerintah Indonesia. Juni 2016, Jokowi melakukan kunjungan ke perairan Natuna yang dianggap sebagai sinyal agar Cina tak bermain api kepada Indonesia. Sebagai sikap keseriusan Jokowi atas penantangan terhadap klaim pemerintah Cina atas Natuna yang berada di Laut Cina Selatan.
Jokowi memboyong beberapa menteri untuk melakukan rapat terbatas di atas kapal perang TNI di Laut Natuna. Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah Cina. Sejak itu TNI melaporkan sudah tidak ada lagi nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia pasca kunjungan Joko Widodo ke Kabupaten Natuna. TNI mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan perjuangan merebut ruang udara di masa Jokowi, dan kemarin 9 September Jokowi menandatangani peraturan Presiden nomor 109 tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Jokowi menjelaskan ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sudah lama dikelola Singapura. Kini ruang udara itu berhasil dikembalikan pengelolaannya ke Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia ini telah diundangkan pada 5 September 2022 ini. Presiden Jokowi dengan adanya kesepakatan pengelolaan FAIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan dan meningkatkan pendapatan negara, bukan pajak. Sekali lagi, permasalahan ruang udara ini berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan dan terus dikelola oleh negara lain. Upaya perebutan ruang udara Indonesia ini telah dimulai sejak sebelum pandemi COVID-19 pada bulan Desember 2021 lalu. Dinyatakan selesai, kemudian hingga September 2022 adalah waktu untuk merumuskan peraturan dan lain-lain. Keberhasilan kepemimpinan Jokowi merebut ruang udara ini membuktikan bahwa Indonesia sekarang sudah betul-betul mampu mengurus dirinya sendiri. Selain FAIR, ada dua kesepakatan lain yang telah dirampungkan, yaitu masalah ekstradisi dan DCA atau Defense Cooperation Agreement. Menonton dan mendengarkan dan memperhatikan video jumpa pers Presiden Indonesia ini membuat saya menjadi sadar bahwa urusan negara Indonesia tidak hanya melulu masalah mengurusi kadal gurun, masalah-masalah pelanggaran hukum, korupsi, kenaikan harga BBM, Pilpres, dan masalah-masalah lain di dalam negeri. Ternyata urusan sebuah negara, apalagi negara sebesar Indonesia, yang sepenuhnya dikelilingi lautan dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan ruang udara yang terbentang luas, benar-benar sangat pelik dan membutuhkan tingkat kedewasaan yang sempurna. Mulai dari Laut Natuna yang dikuasai Cina, hingga bandar udara yang dikuasai Singapura, bisa kembali lagi ke tangan Indonesia. 20 tahun Cina mengklaim Laut Natuna dengan mendasarkan 9 tes lain. Dia tahu 9 garis putus-putus yang menerapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun, kata Presiden Jokowi. Sebagaimana dikutip dari harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di negeri Sakura bulan Maret 2015, 9 garis putus-putus di kawasan yang diklaim Cina di peta laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya. SBY yang juga sebenarnya bersikap sama seperti Jokowi, yaitu menentang klaim Cina atas 9 garis putus-putus, tapi mangkrak alias tidak ditindaklanjuti. Klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan melalui 9 garis putus-putus ditendang pemerintah Indonesia. Juni 2016, Jokowi melakukan kunjungan ke perairan Natuna yang dianggap sebagai sinyal agar Cina tak bermain api kepada Indonesia. Sebagai sikap keseriusan Jokowi atas penantangan terhadap klaim pemerintah Cina atas Natuna. Indonesia tanah air
peta pusaka abadi nan jaya.